Priyo Handoko, seorang petualang dari sebuah desa di Magelang, bukan selebritas, bukan pula pembalap profesional. Namun mimpi dan tekadnya mengantarnya menembus jalur ekstrim pegunungan Himalaya. Ia sendirian, hanya dengan motor CB tua. Perjalanan ini bukan tentang nekat atau mencari sensasi, tapi tentang mewujudkan mimpi lama yang ia simpan bertahun-tahun. Kecintaannya pada Himalaya dimulai pada tahun 2017 saat ia mendaki gunung di kawasan itu untuk pertama kali. Sejak saat itu, satu hal tak bisa hilang dari pikirannya adalah jalan-jalan terjal berliku di kaki gunung yang seolah menantangnya untuk kembali, bukan sebagai pendaki tapi sebagai pengendara. Mimpi itu pun sempat tertunda karena pandemi tapi tidak pernah padam. Pada Agustus 2023, Priyo memutar kunci motor tuanya dan memulai perjalanan panjang dari Magelang menuju Himalaya. Himalaya itu kan saya masuk beberapa negara yang ada Himalayanya. Kalau Himalaya kan membentang dari barat sampai timur. Iya. Jadi saya baru masuk 2 wilayah saja ini. Jadi di Nepal, yang Himalaya di Nepal sama yang Himalaya India. Kalau sekarang lagi di India, kalau kemarin kan di Nepal. Perjalanannya bukan sekadar touring lintas negara, tapi petualangan lintas benua. Dari Magelang, ia menyeberang ke Kalimantan, Sabah, Sarawak, Brunei, dan Malaysia, lalu lanjut ke Thailand dan Laos. Rute idealnya berlanjut ke China dan Tibet, tapi gagal karena motornya tidak memenuhi syarat dan biaya travel terlalu mahal. Namun bagi Priyo, gagal bukan berarti berhenti. Ia memutar balik ke Kuala Lumpur dan justru dari sanalah perjalanan sejati menuju Himalaya dimulai. Mengendarai motor tua di jalur ekstrim tentu tidak mudah. Priyo mengakui biaya perjalanan mencapai ratusan juta rupiah, termasuk ongkos pengiriman motor, visa, dan perbaikan. Motor CB kesayangannya bahkan turun mesin 3 kali selama perjalanan. Di Nepal, musim dingin membuatnya nyaris menyerah. Motor mogok parah di tengah salju dan karena tak ada suku cadang, ia harus terbang pulang ke Indonesia hanya untuk mengambil 1 set spare part. Setelah memperbaiki motor, ia kembali melakukan perjalanan ke Himalaya. Sebuah bukti bahwa tekad bisa menempuh jarak yang bahkan mesin pun ragu untuk menyanggupi. Banyak orang mengira rintangan terberat ada di jalan pegunungan. Tapi bagi Priyo, ujian mental paling berat justru di meja imigrasi. Petugas perbatasan sering tak paham soal karnet motor, semacam paspor kendaraan lintas negara. Ia juga harus berhadapan dengan perbedaan bahasa dan birokrasi yang rumit. Sementara itu, saat melintas di ketinggian 3.400 meter di atas permukaan laut, jalan tertutup salju membuatnya terjebak 2 hari. Dan di ketinggian 4.000 meter menjelang Kardongla di Ladakh, India, badai salju membuatnya hampir menyerah. Suhu turun hingga minus 17 derajat Celcius. Tapi akhirnya pada 26 Oktober 2025, Priyo berhasil menaklukkan Kardongla, salah satu jalan raya tertinggi di dunia. Dalam perjalanannya, Priyo juga sempat benar-benar ingin berhenti. Pertama, ketika badai salju membuatnya nyaris kehilangan nyawa. Kedua, ketika gagal menembus China karena aturan ketat. Di saat itu, satu-satunya alasan ia terus melangkah adalah dukungan dari sang istri. Baginya, dukungan kecil itu lebih kuat dari mesin manapun di dunia. Perjalanan Priyo pun tertahan di Kashmir, India, menunggu gerbang menuju Pakistan dibuka. Awalnya, Priyo ingin melanjutkan perjalanan ke Pakistan dan Afghanistan, tapi ketegangan geopolitik membuatnya menunda rencana itu. Ia memilih menunggu atau mungkin pulang sementara ke Magelang.
Baginya, petualangan bukan tentang seberapa cepat sampai, tapi seberapa dalam menikmati perjalanan. Bagi Priyo, di gunung membuatnya sadar bahwa manusia itu kecil, hidup dan mati itu tipis. Dan jika ada satu pesan dari petualangan ini adalah, bukan motor besar atau uang banyak yang membuat seseorang bisa jauh melangkah, tapi tekad dan persiapan. Seperti kata Priyo Handoko, anything can go anywhere. Siapapun dan apapun bisa pergi kemana saja.